Langkah timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Qatar terhenti di babak 16 besar. Garuda kalah 0-4 lawan Australia di Stadion Jassim bin Hamad. Kendati demikian, sepak terjang Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan layak untuk mendapatkan apresiasi dari pecinta sepak bola Indonesia. Ya, inilah kompilasi perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sebagai berikut. Perjalanan skuad Garuda di Piala Asia 2023 dimulai saat lawan Irak. Tampil perdana. Dengan skuad termuda, timnas Indonesia percaya diri dalam pertandingan tersebut. Namun skuad Garuda harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 1-3. Sejak awal laga, kedua tim sama-sama langsung melancarkan jual beli serangan. Timnas Irak memang tampil lebih menekan di awal. Namun timnas Indonesia bukan tanpa peluang. Peluang emas pertama melalui tendangan chip Marcelino Ferdinand. Namun sayang bola mengenai mistar gawang. Timnas Irak yang membombardir pertahanan Indonesia akhirnya mencetak gol di menit ke-17. Muhannad Ali berhasil menceploskan bola ke gawang Indonesia saat berhadapan 1 lawan 1 dengan Hernando. Irak unggul 1-0 atas Indonesia. Tertinggal 1 gol, timnas Indonesia langsung menaikkan intensitas serangan. Walaupun memang serangan Indonesia kerap terhenti di lini tengah karena kehilangan bola. Namun di menit ke-36, skuad Garuda berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari pergerakan Yakob Sayuri di sisi kanan, ia melepaskan umpan silang ke Marcelino Ferdinand, dan tanpa kesulitan Marcelino menceploskan bola ke gawang kosong Irak. Gol Marcelino membuat timnas Indonesia semakin percaya diri dalam menyerang. Namun di akhir babak pertama, gawang Indonesia justru kebobolan oleh gol kontroversial, setelah bola muntah tepisan Hernando jatuh ke kaki Osama Rashid dan menceploskan bola ke gawang Indonesia. Gol ini memicu kontroversi, karena dalam prosesnya terjadi offside, namun VAR mengesahkan gol ini. Di awal babak kedua, gawang Hernando sempat bergetar setelah Amir Fouad mencetak gol. Namun gol ini tidak disahkan karena VAR menilai proses terjadinya gol ini karena offside. Di menit ke-75, gawang Indonesia kembali bobol. Berawal dari Rizky Ridho yang kalah duel udara dengan Aiman Hussein, pemain pengganti Irak itu mengontrol bola dan melepaskan tembakan keras yang masuk ke gawang Indonesia. Irak unggul 3-1 atas Indonesia sampai penghujung laga. Pertandingan kedua timnas Indonesia lawan Vietnam. Pada babak pertama timnas Indonesia secara keseluruhan menguasai jalannya pertandingan. Bahkan Vietnam dipaksa bermain setengah lapangan. Akhirnya tercipta di menit ke-43. Timnas Indonesia mendapat penalti usai Rafael Struijk mendapat tarikan dari bek lawan. Asnawi Mangkualam yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Tembakan kerasnya gagal dibaca kiper Vietnam. Skor 1-0, bertahan sampai babak pertama selesai. Vietnam yang tertinggal bermain lebih agresif di babak kedua. Namun, lini pertahanan timnas Indonesia masih cukup disiplin untuk menghalau serangan yang datang. Sampai peluit akhir dibunyikan skor 1-0 tetap untuk keunggulan Indonesia. Pertandingan terakhir babak grup lawan Jepang. Timnas Indonesia sejak awal laga benar-benar mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Jepang. Sejak peluit dibunyikan, timnas Indonesia sangat jarang menguasai bola. Jepang selalu bisa merebut dan menguasai bola lagi. Sementara timnas Indonesia lebih banyak membuang bola dan kehilangan bola. Pada menit keempat Jordi Amat melakukan pelanggaran kepada Ayase Ueda dan mengakibatkan tendangan penalti. Ueda berhasil mengeksekusi dengan baik dan skor 1-0 untuk Jepang sampai turun minum babak pertama. Di babak kedua timnas Indonesia masih kesulitan keluar dari tekanan Jepang. Pada menit ke-52 Ayase Ueda kembali mencetak gol keduanya usai meneruskan umpan silang dari Ritsu Doan. Skor 2-0 untuk keunggulan Samurai Biru. Pada menit ke-88, Jepang berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat gol bunuh diri Justin Hubner.
Timnas Indonesia berhasil melangkah ke babak 16 besar, melalui peringkat ketiga terbaik setelah Kirgistan menahan imbang Oman. Di babak 16 besar Indonesia berhadapan dengan Australia yang merupakan tim dengan peringkat 25 FIFA. Pada babak pertama, di luar dugaan Indonesia berhasil menguasai jalannya pertandingan. Sayangnya, Indonesia kebobolan cepat di menit ke-12. Berawal dari serangan di sisi kiri, Irvini dengan cepat menusuk ke pertahanan Indonesia dan melepaskan tendangan yang tak bisa ditangkap dengan baik oleh Hernando, karena berbelok arah usai mengenai kaki Elkan Bagot. Di penghujung babak pertama, Australia berhasil menambah koleksi golnya. Menjadi 2-0 setelah tandukan Boyle gagal diantisipasi Hernando. Australia sedikit mengendalikan jalannya laga di awal babak kedua. Namun, belum ada peluang-peluang berbahaya hingga menit ke-60. Australia menambah gol di menit ke-89 oleh tendangan voli Godwin dan sundulan Soutar menit ke-91. Indonesia takluk 0-4 di 16 besar Piala Asia 2023 sekaligus mengakhiri perjuangan skuad Garuda. Perjuangan yang luar biasa dari timnas Indonesia layak untuk diapresiasi. Bahkan sejarah tercipta untuk pertama kalinya Indonesia mampu lolos dari babak grup sampai ke babak 16 besar.